Baik, selamat bertemu, selamat berjumpa kembali bersama dengan saya. Hari ini saya kembali hadir untuk menyapa saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Hari ini kita akan membahas kembali materi tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus. Terutama hari ini kita akan membahas mengenai klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Ada beberapa klasifikasi yang akan kita bahas dalam pertemuan ini, tetapi hari ini saya akan fokus pada penjelasan mengenai anak tunanetra dan anak tunarungu. Yang pertama kita akan melihat, pengertian, pengertian dari anak tunanetra menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Effendi, dia mengatakan bahwa anak tunanetra ini adalah suatu kondisi di mana penglihatan anak itu maksimal penglihatannya tidak memungkinkan lagi. Untuk apa? Untuk digunakan, untuk mengakses semua fasilitas pendidikan dan pengajaran yang biasa digunakan oleh anak-anak yang normal. Fasilitas-fasilitas pembelajaran, fasilitas-fasilitas belajar yang disediakan di sekolah itu banyak. Seperti di perpustakaan ada buku-buku yang disediakan untuk peserta didik boleh mencari referensi-referensi untuk menambah wawasan. Tetapi bagi saudara-saudara kita yang tunanetra dengan masalah penglihatan ini, maka akan sangat kesulitan, kesulitan untuk mengakses fasilitas yang disediakan di unit perpustakaan, seperti buku, dan di lab dan sebagainya. Ini menurut Effendi. Lalu yang satu lagi kita akan melihat menurut Cahya, dia mengatakan bahwa anak tunanetra ini adalah seseorang yang sudah tidak bisa mampu untuk memfungsikan lagi dia punya indera penglihatan, untuk keperluan apa saja, untuk keperluan pribadi, untuk keperluan belajar, dan pembelajaran di sekolah, walaupun sudah dicoba untuk dibantu, tetapi memang sulit untuk mengatasi permasalahan-permasalahan seperti ini. Untuk itu, yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait adalah menyediakan fasilitas-fasilitas yang memungkinkan bagi saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus, terkhusus adalah tunanetra, masalah penglihatan ini, supaya bisa mengakses pendidikan, supaya bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas seperti anak-anak yang normal. Dia menyediakan fasilitas-fasilitas seperti buku atau komputer atau laptop yang bisa digunakan, bisa diakses oleh saudara-saudara kita yang tunanetra. Lalu yang berikut kita akan melihat klasifikasi tunanetra. Ini menurut Smart tahun 2010 dia membagi tunanetra itu menjadi dua. Yang pertama adalah kurang penglihatan atau low vision, di mana suatu kondisi penglihatan yang apabila melihat sesuatu maka harus didekatkan, atau mata harus dijauhkan dari objek yang dilihatnya, Hingga permasalahan seperti ini biasa sering kita jumpai pada orang-orang dengan usia-usia yang sudah lanjut, Biasa kalau membaca mesti bukunya harus agak jauh begitu ataupun sangat dekat sekali, Dan ini bagi saudara-saudara kita yang mengalami kurang penglihatan, kesulitan untuk penglihatan. Karena itu di sekolah kita bisa mengatur, bisa mendesain mulai dari tempat duduk, dari hal-hal yang sederhana kepada saudara-saudara kita yang
low vision ini yang kurang pelihatan supaya bisa mengakses ya apa saja yang ditulis di papan tulis oleh guru ya. Karena itu bagi saudara-saudara kita yang penglihatan agak bermasalah, maka mesti memposisikan tempat duduk mereka itu ya paling depan, paling dekat dengan papan tulis atau paling dekat dengan meja guru dan sebagainya supaya mereka dengan mudah untuk bisa mengikuti proses belajar mengajar di kelas. Lalu yang kedua itu adalah buta total, ya, totally blind, ya, kondisi penglihatan yang tidak dapat melihat ya, dua jari di mukanya atau hanya melihat sinar atau cahaya. Ya. Untuk saudara-saudara kita yang seperti ini ya hanya bisa melihat kalau ada cahaya-cahaya lampu, ya itu mereka bisa melihat. Tetapi ketika kita mulai menggunakan bahasa-bahasa isyarat, ya menggunakan tangan dan sebagainya, pasti mereka sangat kesulitan untuk menjangkau, ya tidak bisa melihat dengan jelas, ya bahkan memang tidak bisa sama sekali untuk melihat, ya. Tetapi dengan bantuan senter, dengan bantuan cahaya-cahaya yang dibuat khusus, maka mereka bisa mengakses, ya melalui cahaya-cahaya tersebut. Lalu yang berikut ada jenis-jenis dari tunanetra. Ya. Jenis-jenis tunanetra ini Bapak kutip dari Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa. Dia menjelaskan bahwa tunanetra itu dapat dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Ya. Beberapa klasifikasi. Yang pertama itu adalah berdasarkan waktu terjadi. Ya. Berdasarkan waktu terjadi. Yang pertama ada tunanetra sebelum dan sejak anak dilahirkan. Ya, sebelum anak dilahirkan berarti sejak dari dalam kandungan ibu. Ya. Nah, permasalahan-permasalahan seperti ini mesti sudah mulai bisa diantisipasi ya, melalui konsultasi-konsultasi dengan dokter ya, kandungan, terutama ketika sedang hamil, berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan kesehatan dari janin yang ada di dalam kandungan ibu, ya, seperti ya dapat mengakses, dapat mengkonsumsi makanan-makanan yang bernutrisi, mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, ya, yang bermanfaat bagi janin, ya, seperti buah-buahan, seperti lauk, ya, ada seafood dan sebagainya yang kira-kira dapat memanfaatkan kesehatan janin kita yang ada di dalam kandungan ibu. Ya. Permasalahan berdasarkan waktu yang pertama ini tentang tunanetra sebelum dan sejak lahir, itu bagi mereka yang sama sekali tidak bisa atau tidak mempunyai pengalaman untuk penglihatan. Jadi ketika baru lahir, ketika pas lahir, memang anak-anak seperti ini sudah mulai bermasalah dengan penglihatan. Bahkan untuk mengenal orang tuanya sendiri, bahkan untuk mengenal ibu yang telah mengandung dan melahirkan, itu hanya melalui suara. Ya. Suara-suara ibu, suara-suara orang tua yang selalu berkomunikasi, memanggil, dan sebagainya. Ya. Lalu yang kedua, ada tunanetra setelah lahir atau pada usia anak masih kecil. Ya. Ini adalah mereka yang telah memiliki kesan-kesan serta pengalaman visual, tetapi belum kuat
dan mudah terlupakan. Ya, jadi berbeda dengan yang pertama adalah tunanetra yang sejak dibawa sejak dari dalam kandungan, pada saat dilahirkan memang sudah buta. Tetapi yang kedua ini adalah anak-anak yang sudah dilahirkan tetapi pernah mempunyai pengalaman untuk melihat, tetapi karena sesuatu dan lain hal, entah kecelakaan, entah kekurangan gizi dan sebagainya, maka anak ini, kemampuan penglihatan anak itu menjadi kurang, ya, bahkan hilang. Lalu yang ketiga adalah tunanetra pada usia sekolah. Usia sekolah itu bisa dihitung mulai dari anak berusia TK sampai SD, SMP, dan seterusnya. Ya. Ini adalah mereka yang telah memiliki kesan-kesan visual, ya, dan meninggalkan pengaruh yang mendalam terhadap proses perkembangan pribadi. Ya, mereka yang telah memiliki kesan-kesan visual dan meninggalkan pengaruh yang mendalam terhadap proses perkembangan pribadi. Ya, jadi mereka yang sudah hampir sama dengan poin yang kedua, ya, mempunyai pengalaman visual dan terbawa sampai kepada proses perkembangan pribadi sang anak. Lalu yang keempat itu adalah tunanetra pada usia dewasa. Ya, tunanetra pada usia dewasa. Ya, jadi permasalahan penglihatan itu terjadi ketika seseorang itu sudah menginjak usia dewasa. Ya, ini bisa disebabkan karena banyak hal, ya, yang membuat seseorang itu ketika dewasa bahkan sampai sudah tidak bisa melihat. Ya. Pada umumnya mereka yang dengan segala kesadaran mampu melakukan latihan-latihan penyesuaian diri. Ya. Jadi hal-hal seperti ini bisa terjadi karena situasional, ya, yang membuat seseorang itu bisa dikatakan sebagai tunanetra, ya. Bisa karena kekurangan gizi, bisa karena kecelakaan, ya, dan sebagainya. Lalu yang berikut ada tunanetra dalam usia lanjut. Usia lanjut berarti sudah orang yang sudah usianya sudah uzur, ya. Ini adalah sebagian besar sudah sulit untuk mengikuti latihan-latihan penyesuaian diri. Ya. Sudah sulit untuk melakukan penyesuaian diri. Ya. Lalu yang berikut adalah tunanetra berdasarkan kemampuan daya penglihatan. Ya. Kita lihat yang pertama adalah tunanetra ringan. Ya. Tunanetra ringan. Tunanetra ringan ini merupakan mereka yang memiliki hambatan dalam penglihatan, tetapi mereka mengikuti program-program pendidikan dan mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan yang menggunakan fungsi penglihatan. Jadi masih bisa mengakses semua fasilitas-fasilitas belajar dan pembelajaran yang disiapkan di sekolah. Ya, masih bisa membaca buku, masih bisa mengakses tulisan yang disiapkan oleh guru di papan tulis dan sebagainya. Lalu yang kedua ada tunanetra setengah. Ya, kalau tadi ada tunanetra ringan dan sekarang ada tunanetra setengah. Ini adalah mereka yang kehilangan sebagian daya penglihatan, ya, hanya dengan menggunakan kaca pembesar, ya, mampu mengikuti pendidikan biasa atau mampu membaca tulisan. Ya, jadi menggunakan alat-alat bantu, ya, seperti kaca pembesar, seperti kacamata dengan tingkat yang sudah ditentukan oleh dokter, oleh ahli, maka mereka boleh bisa mengakses semua proses pembelajaran di sekolah. Lalu yang berikut ada
tunanetra berat. Ya. Yang ketiga ini adalah tunanetra berat. Ya. Tunanetra berdasarkan kemampuan daya penglihatan. Yang ketiga adalah tunanetra berat. Ini bagi mereka yang sama sekali tidak bisa melihat. Ya. Kalau seperti yang pertama tadi ada juga dijelaskan bahwa ada tunanetra berat juga. Ya. Bagi mereka sama sekali tidak bisa mengakses apa saja, tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan pribadi dengan menggunakan penglihatan, dengan menggunakan mata yang mereka miliki. Lalu yang berikut, yang ketiga adalah tunanetra. Klasifikasi tunanetra yang berikut adalah tunanetra berdasarkan pemeriksaan klinis. Yang pertama ada tunanetra yang memiliki ketajaman penglihatan, ya, kurang dari 20 sampai 2/200 dan atau memiliki bidang penglihatan kurang dari 20 derajat. Lalu yang berikut adalah tunanetra yang masih memiliki ketajaman penglihatan antara 20/70 sampai dengan 20/200 yang dapat lebih baik melalui perbaikan. Yang keempat, klasifikasi yang keempat adalah tunanetra berdasarkan kelainan pada mata. Yang pertama kita lihat bahwa ada yang namanya miopia. Miopia itu apa? Miopia itu penglihatan jarak dekat. Bayangan tidak terfokus dan jatuh di belakang retina. Penglihatan akan menjadi jelas kalau objek didekatkan. Orang-orang seperti ini pasti kita sering menemukan saudara-saudara kita dengan permasalahan-permasalahan seperti ini. Biasa mereka selalu mendekatkan buku sangat dekat dengan mata, sehingga dengan demikian mereka bisa mengakses, mereka bisa membaca apa yang disampaikan di dalam buku, apa yang tertulis di dalam buku. Yang berikut ada yang namanya hiperopia. Hiperopia itu merupakan penglihatan jarak jauh. Bayangan tidak terfokus, penglihatan akan menjadi jelas jika objek dijauhkan. Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, kita sering menemukan ada orang-orang yang selalu menjauhkan buku, menjauhkan apa saja yang dia baca, karena dengan begitu akan memudahkan mereka untuk mengakses, atau membaca isi dari buku-buku yang mereka baca atau laptop yang mereka gunakan. Lalu yang ketiga ada astigmatisme. Astigmatisme itu adalah penyimpangan atau penglihatan kabur yang disebabkan oleh penyimpangan atau penglihatan kabur yang disebabkan karena ketidakjelasan dalam itu ada 3 klasifikasi mengenai tunanetra berdasarkan kelainan pada mata. Dan sekarang kita lanjut kepada anak tunarungu. Kalau tadi adalah anak tunanetra, maka sekarang kita akan lanjut pada materi yang berikut tentang anak tunarungu. Seperti biasa kita akan melihat dulu tentang pengertian dari anak tunarungu. Anak tunarungu adalah anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengaran sehingga mengalami gangguan berkomunikasi secara verbal. Walaupun telah diberi pertolongan dengan alat bantu dengar, mereka masih tetap memerlukan layanan pendidikan khusus. Jadi
anak-anak tunarungu ini adalah anak-anak yang bermasalah atau yang kehilangan sebagian daya pendengaran sehingga mengalami gangguan dalam komunikasi verbal, ya. Jadi komunikasi yang dilakukan secara verbal, ya, itu mereka akan mengalami kesulitan karena mereka kesulitan untuk mendengar. Lalu ciri-ciri anak tunarungu yang pertama, kita lihat ciri-ciri anak tunarungu yang pertama bahwa mereka sering memiringkan kepala dalam usaha untuk mendengar, ya. Karena itu supaya kita dalam berkomunikasi supaya bisa menyampaikan dengan jelas, ya, menyampaikan dengan jelas dengan suara dan intonasi suara yang pas yang bisa diakses oleh saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan dalam pendengaran, ya. Karena mereka dalam usaha untuk mendengar, pasti mereka akan mencoba untuk memiringkan kepala dengan maksud supaya bisa mendengarkan dengan baik. Lalu yang kedua adalah banyak perhatian terhadap getaran-getaran, ya, karena kesulitan dalam mendengar, maka ketika ada getaran-getaran, ya, entah disebabkan oleh apa saja, biasa mereka cepat untuk melakukan respon, ya, respon terhadap sumber-sumber getaran, ya. Lalu yang ketiga, ciri yang ketiga, terlambat dalam perkembangan bahasa, ya. Perbendaharaan kosakata yang dimiliki oleh orang, ya, individu, oleh seseorang itu bisa diperoleh melalui proses mendengarkan, ya. Karena itu konsep belajar bisa juga melalui dari lingkungan, apa yang mereka dengar, ya, setiap hari, apa yang mereka lihat, dan juga proses belajar juga bisa terjadi di sekolah, ya. Karena itu diusahakan bagi kita yang mempunyai anak, ya, diusahakan untuk berkomunikasi, sering-sering berkomunikasi. Karena ketika kita berkomunikasi secara terus-menerus, maka dengan sendirinya anak-anak kita, anak-anak didik kita, perbendaharaan kosakata pasti dengan sendirinya dari hari ke hari semakin bertambah, ya. Tetapi untuk saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan dalam pendengaran ini, maka dia akan juga kesulitan dalam perkembangan bahasa, ya, karena dia tidak bisa mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh lawan bicara, ya. Jadi karena itu butuh, ya, butuh cara kita dalam berkomunikasi dengan menatap mata, berhadapan langsung dengan saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan, ya, bisa melalui bahasa-bahasa tubuh, gerakan-gerakan tangan dan sebagainya seperti yang biasa kita saksikan juga di televisi, biasa juga disediakan, ya, bahasa-bahasa yang digunakan untuk saudara-saudara kita yang berkebutuhan terkhusus bagi saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendengar, ya. Lalu yang ketiga ini tidak ada reaksi terhadap bunyi atau suara, ya. Karena kesulitan untuk mendengarkan, maka memang ketika ada bunyi, ada suara, biasanya mereka tidak memberikan reaksi, ya. Nah, ini masalah-masalah seperti ini dikhawatirkan ketika misalnya di jalan raya, ketika ada kendaraan akan lewat, walaupun membunyikan klakson yang besar dan sebagainya, tetapi mereka tetap tidak bisa mengakses, ya, sumber bunyi, ya, sumber klakson, sumber suara dan sebagainya. Karena itu butuh bantuan-bantuan pendampingan dari kita untuk
mendampingi mereka dalam proses belajar mereka, sehingga mereka bisa mengakses semua pengetahuan-pengetahuan baik di lingkungan masyarakat, baik di lembaga pendidikan di sekolah. Ya. Lalu yang berikut ada anak tunarungu sering menggunakan isyarat ya dalam berkomunikasi. Ya. Sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi. Ya. Karena kita tahu ada bahasa-bahasa yang verbal dan bahasa-bahasa untuk non-verbal. Ya. Jadi untuk saudara-saudara kita yang kesulitan untuk mendengar ini, maka bisa mengakses melalui bahasa-bahasa isyarat. Ya. Lalu yang berikut, ciri-ciri yang berikut adalah kurang atau tidak tanggap dalam diajak berbicara. Ya. Dikiranya mereka cuek, dikiranya mereka memang tidak mau dengar dan sebagainya, tetapi karena mereka kesulitan untuk mendengar, maka mereka tidak bisa memberikan respon seperti yang kita inginkan. Ya. Lalu yang berikut, ciri yang berikut adalah ucapan kata tidak jelas, ya. Kualitas suara seperti monoton. Ya. Itu ciri-ciri anak tunarungu. Lalu sekarang kita akan melihat tentang kebutuhan pembelajaran anak tunarungu. Ya. Apa saja kebutuhan pembelajaran anak tunarungu? Yang pertama kita akan melihat bahwa tidak mengajak anak untuk berbicara dengan cara membelakang. Ya. Ya, kita tahu anak-anak dengan permasalahan pendengaran ini biasa pasti akan sangat sulit. Ya. Kalau kita berbicara dengan cara membelakangi anak yang mengalami kesulitan belajar. Ya. Karena setiap bahasa-bahasa isyarat yang kita sampaikan, karena setiap gerak bibir yang kita lakukan, yang kita sampaikan, itu akan sangat berarti bagi saudara-saudara kita yang kesulitan mendengar. Ya. Jadi mereka akan berusaha, berupaya untuk bisa mengakses apa yang kita sampaikan. Yang penting dalam proses komunikasi itu, tatapan mata kita, arah mulut kita, bibir kita yang berbicara, dan juga gerak tangan kita ini bisa sejalan dan harus berhadapan dengan saudara-saudara kita yang berkesulitan untuk mendengar. Ya. Dengan demikian pasti sedikit-sedikitnya mereka bisa menangkap maksud dari apa yang kita sampaikan. Begitu. Lalu yang berikut, anak hendaknya ditempatkan paling depan sehingga memiliki peluang untuk membaca bibir guru. Ya. Jadi setiap gerak bibir guru itu akan sangat berarti bagi saudara-saudara kita yang berkesulitan belajar, ya, karena mereka akan memperhatikan gerak bibir yang kita bicarakan, ya, dan penempatan tempat duduk paling depan, semakin dekat dengan papan tulis, semakin dekat dengan guru, ya, sehingga memudahkan, sama seperti saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk melihat, maka dengan penempatan posisi duduk, anak-anak ini akan dengan mudah untuk mengakses setiap materi-materi yang diajarkan di kelas. Lalu yang berikut, kebutuhan yang berikut bahwa perhatikan postur anak yang sering memiringkan kepala untuk mendengarkan. Ya, jadi kita harus mulai pasti ada anak-anak yang pasti dengan susah payah untuk berusaha. Ya, karena itu kita sebagai guru, kita sebagai praktisi pendidikan supaya bisa menangkap maksud dari
saudara-saudara kita ini, ya, sehingga seperti yang tadi di poin yang kedua bahwa kita memberikan tempat duduk ya paling depan, ya, sehingga mereka mudah untuk mengakses pendidikan. Lalu yang berikut, kita memberikan motivasi kepada anak untuk selalu memperhatikan wajah guru. Ya. Bicaralah dengan anak dengan posisi berhadapan dan bila memungkinkan kepala guru sejajar dengan kepala anak. Ya, jadi kita harus bertatapan muka, ya, bertatap mata saling bertatapan dan posisi bibir kita harus lurus dengan saudara-saudara kita atau anak didik kita yang mengalami kesulitan pendengaran. Lalu yang berikut, kebutuhan pembelajaran anak tunarungu yang berikut adalah guru bicara dengan volume biasa, tetapi dengan gerakan bibir yang jelas, ya, gerakan bibir yang jelas yang bisa mudah ditangkap oleh saudara-saudara kita, anak didik kita yang mengalami kesulitan pendengaran. Baik, saya pikir begitu untuk materi kita hari ini tentang klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Terutama hari ini kita membahas mengenai anak tunanetra yang kesulitan penglihatan, lalu dengan anak tunarungu yang mengalami kesulitan pendengaran. Ya. Terima kasih untuk semua atensi, perhatian kita semua. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua yang menyimak penjelasan hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikut dengan materi-materi yang lain tentang anak berkebutuhan khusus. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikut.